Saudara-saudara dalam persekutuan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah pada Minggu Advent ketiga. Marilah kita ikuti bersama prosesi penyalaan lilin Advent. Presbiter yang bertugas menyambut dengan sukacita saudara-saudara yang mengikuti ibadah Minggu Advent ketiga hari ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Novita R. Pesireron. Lihatlah, jalan hidup bersama dengan Tuhan masih panjang. Di sepanjang jalan kita akan menemukan jalan yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah, tetapi ada juga jalan yang dipenuhi dengan kerikil tajam. Meskipun kerikil itu akan menyakiti kaki kita, marilah bertahan dan setia pada jalannya. Karena Ia yang sedang kita nantikan kelahirannya itu akan senantiasa mengobati luka yang kita rasakan. Memasuki masa penantian di Minggu Advent ketiga ini, marilah terus berjalan di jalan Tuhan dengan penuh sukacita. Percayalah bahwa kita nantinya akan sampai di ujung jalan yang penuh dengan keindahan dan tangannya akan terbuka untuk menyambut kita. Kita akan menantikan Tuhan dengan hidup setia pada jalannya dan menyambut kedatangannya dengan sukacita. Marilah dalam sukacita penuh kita memulai ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 84, bait yang pertama, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah pada hari Minggu ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira
dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Namun ya Tuhan, kami menyadari bahwa kasih-Mu terkadang kami hianati dengan sikap hidup yang tidak sesuai dengan ketetapan-Mu. Kami selalu menuntut Engkau mengabulkan permohonan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami justru memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri untuk memenuhi keinginan kami, dan tidak jarang cara itu menyakiti Tuhan dan sesama kami. Ya Tuhan, memasuki masa Advent ketiga ini, kami menyadari bahwa perkataan dan tindakan kami masih dipenuhi dengan kejahatan. Di dalam keluarga, sebagai orang tua, kami belum memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kami. Sebagai anak, kami masih sering melawan orang tua dan tidak mengindahkan ajaran mereka. Demikian juga dalam dunia pekerjaan, kami masih melakukan tindakan yang curang dan bahkan melakukan ketidakadilan bagi rekan kerja kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa di dalam Kristus Allah merengkuh kita, mengampuni kita, dan menguatkan kita untuk hidup baru. Dengarlah sabdanya dari Roma 11 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32 yang menyatakan, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Hatiku biar Kau jadikan palungan-Mu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal, sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Dengan sukacita saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan sama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi perintah hidup baru. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saatnya kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita melakukannya, mari mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sangat bersyukur karena kami sudah memasuki minggu ketiga Advent. Kami bersukacita untuk keadaan apapun, karena nyata benar bahwa Tuhan menjagai kehidupan kami, hadir selalu, dan kami boleh menyaksikan kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan hari ini masih dalam ketaatan, kami melakukan ibadah ritual di hari Minggu ini. Kami mohon kepadamu kembali ya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu mendampingi kami sebagai umat Tuhan yang akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Dari firman-Mu itulah kami kembali memperoleh kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan ketika kami harus menghadapi realita berbagai macam penderitaan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berfirmanlah saat ini, berikanlah kepada kami penguatan secara rohani, sehingga jiwa kami benar-benar pulih dan terus mampu menjalani hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Yesaya 35 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara.
Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan padang. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu ketiga Advent ini kita akan bersama-sama kembali menikmati firman Tuhan yang baru saja kita baca. Dan kita akan merenungkan bersama-sama, kita akan mendapatkan sesuatu, tentu saja sesuatu itu adalah perubahan untuk menguatkan setiap jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca apa yang tertulis dalam nubuatan kitab Yesaya, masih di bagian proto Yesaya, bagian awal tentang nubuatan penghukuman dan juga nubuatan keselamatan bagi bangsa umat pilihan Allah. Kita akan memulai dengan istilah geografis tentang padang gurun atau wilderness, yang dalam bahasa lain disebut sebagai padang belantara atau Araba, atau juga disebut sebagai Midbar. Baru saja kita menyaksikan bagian dari cuplikan-cuplikan film yang diambil di padang gurun. Kita melihat di sana betapa sulitnya gambaran padang gurun itu adalah daerah yang menerima curah hujan yang sangat sedikit, dan ini menggambarkan sesuatu yang sangat sulit bagi banyak makhluk hidup untuk bisa bertahan di sana. Dan inilah gambaran dari penderitaan atau keadaan yang sungguh mengerikan. Artinya akan sangat sulit bagi setiap orang ketika dia tidak memiliki ketahanan yang kuat untuk bisa ada survive di padang gurun. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama melihat bahwa padang gurun atau padang kering itu adalah gambaran dari penderitaan umat Allah karena dosa yang dilakukan mereka. Karena dosa itulah mereka kemudian mendapatkan nubuatan penghukuman melalui apa yang disampaikan oleh Yesaya. Tetapi di pasal 35, kalau kita mengingat firman Tuhan juga minggu yang lalu, di pasal 30 tentang janji keselamatan dari Allah
untuk bangsa Israel, hari ini kemudian kembali diperdengarkan di teks pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat 10 tentang keselamatan bagi umat Tuhan. Berkali-kali suara keselamatan itu disampaikan melalui nubuatan Yesaya. Dan hari ini kita juga melihat sesuatu yang berbeda lagi. Ketika gambaran padang gurun itu adalah penderitaan umat Tuhan karena nubuatan penghukuman, bahwa dalam nubuatan penghukuman keadaan Israel itu seperti tidak lagi memiliki pengharapan, bahkan sukacita. Dan itu bisa diilustrasikan melalui tulisan Yesaya di pasal 35 ini, di ayatnya yang pertama tentang padang gurun yang kering. Tidak ada sukacita di sana, tidak ada pengharapan di sana. Padang gurun, padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah, tawar hati, patah semangat. Itulah gambaran penderitaan yang luar biasa, sangat-sangat menyedihkan bagi penghukuman yang akan dilakukan Allah dalam suara yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambaran kesulitan padang gurun itu akan berubah melalui keselamatan yang dijanjikan Allah, dan itu disampaikan juga oleh Yesaya. Keselamatan itu datang dari Sang Penolong, yaitu Allah sendiri yang akan turun tangan untuk menyelamatkan umat Allah, merubah segala sesuatu yang disebut sebagai penderitaan dengan gambaran padang gurun yang kering itu. Dan kita melihat sama-sama apa gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Yesaya terhadap perubahan-perubahan yang disebut sebagai keselamatan yang datangnya dari Allah si penolong itu. Berbeda dengan gambaran padang gurun yang kering, tangan yang lemah lesu, perubahan yang akan dilakukan oleh Allah itu tersebut dalam kejelasan tulisan Yesaya yang kita baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Perubahan besarnya adalah bahwa disampaikan padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak dan bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambaran perubahan yang dilakukan oleh Sang Penolong itu sangat luar biasa. Berbagai macam kesembuhan raga itu dilakukan dan digambarkan sebagai bunga mawar yang berbunga lebat. Dan itu sangat detail juga tertulis bahwa perubahan tentang kesembuhan raga itu menyangkut orang-orang yang buta kemudian akan dicelikkan, akan bisa melihat kembali. Kalau buta saat ini dalam penggambaran bisa digambarkan bahwa bangsa Israel itu tidak lagi bisa melihat Allah, bahwa mereka sempat meninggalkan Allah, buta dengan segala sesuatu yang baik, tetapi kemudian melakukan tindakan yang jahat. Semua itu akan berubah, bahwa mereka yang buta dicelikkan. Itu gambaran perubahan yang disampaikan dalam bentuk keselamatan dari Sang Penolong. Kemudian dikatakan bahwa orang yang bisu akan bersorak. Bapak Ibu yang terkasih, mereka yang selama ini diam terhadap kesalahan-kesalahan umat, mereka yang saat berita penghukuman disampaikan tidak mampu untuk mengatakan sesuatu yang baik, maka perubahannya, keselamatan dari Sang Penolong itu, mereka yang bisu akan bersorak, mereka yang lumpuh akan lompat seperti rusa
digambarkan dalam bacaan kita itu perubahan-perubahan yang sangat-sangat berbeda dari apa yang disampaikan sebelumnya, dari gambaran padang gurun yang kering. Kalau kita melihat bahwa berbagai macam kesembuhan raga dilakukan, itu ternyata belum total. Karena di dalam bacaan kita juga disebutkan tentang perubahan dari Sang Penolong. Keselamatan yang dari Allah itu juga mengubah kondisi alam. Kondisi alam yang gersang, yang digambarkan sebagai padang gurun yang kering itu semua akan berubah menjadi berumput hijau. Sesuatu yang digambarkan kondisi alam kering, tapi kemudian ada kolam-kolam air yang akan dinikmati oleh umat Tuhan. Dan kemudian lagi disebutkan serigala. Sesuatu tempat yang menakutkan di padang gurun. Tempat tinggal serigala. Tapi ternyata kemudian akan dirubah semua menjadi sebuah lahan pertanian yang menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa baik. Ini perubahan-perubahan dari keselamatan yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Allah melalui Yesaya setelah nubuatan penghukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan dalam bacaan kita tentang perubahan dari munculnya nama-nama tempat yang disebut seperti Libanon. Itu adalah gambaran bahwa satu tempat yang subur. Kita tahu bahwa ketika teks-teks Alkitab menyebutkan tentang Libanon yang menghasilkan kayu-kayu yang sangat baik untuk bisa membangun sebuah tempat. Libanon adalah tempat di mana di sana tercermin segala sesuatu yang baik. Pohon ara, mata air, menunjukkan pemulihan yang luar biasa. Kemudian disebutkan tentang Karmel. Karmel satu tempat tanah yang subur di mana seluruh ladang bisa penuh dengan buah. Disebutkan tentang Saron yang terkenal dengan bunga mawar yang paling subur. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang datang dari Allah dalam nubuatan Yesaya sangat menggiurkan, bukan saja untuk didengar, tetapi kemudian harus ternikmati sebagai sebuah janji yang ternyata akan ditepati oleh Allah sendiri. Ini yang menjadi poin penting dari seluruh perubahan yang disebut dengan keselamatan yang datang dari Allah. Kelakuan umat yang jahat, kelakuan umat yang meninggalkan Allah dan menyembah berhala tidak pernah akan membatalkan ikatan perjanjian Allah dengan umatnya. Bahwa Allah sendiri yang akan turun tangan untuk mengubah semua keadaan padang gurun yang kering menjadi sesuatu yang dapat dinikmati kembali. Dari bacaan firman Tuhan pada hari Minggu ketiga Advent, hari Minggu ini tanggal 13 Desember 2020. Kalau kita menggambarkan situasi 9 bulan sebagai padang gurun yang kering, bukanlah sesuatu yang salah, Bapak Ibu yang terkasih. Dalam keadaan di mana semua manusia mengalami perubahan-perubahan hidup dari tahun-tahun sebelumnya, di mana ada begitu banyak kebebasan yang bisa dinikmati oleh manusia dalam beraktivitas, tiba-tiba menjadi padang yang kering ketika tidak ada orang yang dipersiapkan untuk mengalami satu masa di mana ada pandemi, satu penyakit yang luar biasa, sampai dengan hari ini belum bisa terselesaikan. Padang gurun yang kering ketika ada begitu banyak jemaat Tuhan, umat Allah yang menderita karena dampak dari pandemi COVID-19. Di PHK dari pekerjaan.
Begitu banyak mahasiswa yang harus melakukan kegiatan kuliahnya, tidak lagi berjumpa langsung dengan para dosennya. Pembelajaran dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi mengalami perubahan total, mau tidak mau. Awalnya mungkin ini menjadi sebuah padang gurun yang kering. Berubah semua situasi dan keadaan manusia di muka bumi ini, bahkan alam semesta. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukankah hari ini di minggu Advent yang ketiga, di minggu yang disebut Minggu Sukacita, kita harus sudah bisa merasakan bahwa keselamatan dari Allah Sang Penolong itu sudah nyata. Sudah nyata, sudah semakin nyata dan akan sempurna. Itu iman yang mengajarkan kepada kita hari ini melalui pemberitaan kitab Yesaya. Jangan pernah menghalangi keselamatan yang dilakukan Allah untuk menolong mengubah kehidupan manusia dari padang gurun yang kering dengan berbagai macam keadaan situasi yang seringkali membuat kita putus asa. Lihatlah sekarang, seperti halnya dalam tulisan Yesaya secara detail menyampaikan tentang apa perubahan-perubahan yang sudah dilakukan, akan dilakukan oleh Allah bagi umatnya. Maka hari ini kita tergerak bersama-sama untuk bisa mengatakan, menuliskan dengan apa yang bisa kita lihat, apa yang sudah dilakukan oleh Allah satu persatu buat jemaat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang perubahan dari masa sulit kepada masa keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah melupakan bahwa keselamatan dari Allah Sang Penolong itu sudah nyata dan akan terus nyata. Sebaiknya kita mulai menuliskan, mulai membicarakan sambil terus bersukacita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dari firman Tuhan hari ini, kita akan mencoba untuk menyimpulkan apa yang bisa kita dapatkan untuk kita teruskan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sukacita harus sempurna di dalam hati, jiwa, dan raga kita. Kita harus yakin dan percaya pemulihan sempurna itu akan terus dikerjakan oleh Allah. Allah yang melakukannya bagi setiap kita yang berserah kepada Tuhan. Ini kesimpulan yang sangat-sangat harus kita nikmati di Minggu Sukacita ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, sempurna sukacita kita ketika sebagai orang percaya kita bisa melihat seluruh keadaan apapun yang gereja alami, keadaan apapun yang umat Tuhan alami hari ini, keadaan apapun yang dialami oleh alam semesta ini, kita bisa bertahan di dalamnya. Itulah sukacita yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Kita bertahan karena kita ada dalam sukacita. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sukacita itu ternyata tidak harus diukur dari keadaan yang nyaman saja, dari keadaan yang baik saja. Tetapi sukacita orang percaya itu adalah soal rasa. Rasa yang seharusnya bisa tinggal menetap di hati. Karena setiap orang percaya dikuasai dengan Roh Kudus-Nya. Dan akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sumber sukacita bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah Yesus Kristus. Bukan keadaan kita,
Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sumber sukacita kita itu adalah Yesus Kristus, bukan keadaan kita. Apapun keadaan kita, kita tetap harus bersukacita karena Yesus ada dalam setiap hati orang percaya. Dan puncak dari perenungan Advent di minggu Advent yang ketiga ini adalah sukacita yang kita rasakan karena Kristus ada dalam diri kita tidak harus digeser dengan hanya mengingat kemeriahan di masa lalu. Tidak hanya dilihat dari kemewahan-kemewahan yang kita miliki di masa lalu. Bahkan kenyamanan-kenyamanan hidup yang kita terima. Sukacita tidak boleh digeser dengan keadaan apapun. Sukacita itu harus tetap ada dalam setiap hati orang percaya. Ini tahun istimewa, kita tetap harus merasakan sukacita bersama dengan kehadiran Kristus yang sedang kita tunggu. Nikmatilah sukacita bersama keluarga, bersama saudara sepersekutuan, bersama dengan siapapun yang kita jumpai. Tuhan memberkati dan menyempurnakan pemulihan bagi alam semesta. Amin. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri bersama dengan seluruh umat di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan syafaat kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sukacita abadi memenuhi hati kami di minggu ketiga Advent ini. Karena Kristus tinggal menetap di dalam hati kami. Keselamatan sedang terus Engkau sempurnakan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan seluruh orang percaya tentang keselamatan sempurna yang datang dari Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong kami. Tuhanlah yang akan mengubah seluruh keadaan dari sesuatu yang digambarkan sebagai padang gurun yang kering menjadi sesuatu yang indah seperti bunga mawar. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada minggu hari ini. Dengan sukacita kami akan melanjutkan kehidupan kami. Dengan sukacita kami akan terus menuliskan bagaimana cara Tuhan menolong kehidupan kami. Dan dengan bersukacita, kami terus akan melihat, menyaksikan, mendengar, bahkan juga mengatakan tentang apa yang sudah dan terus akan Tuhan buat. Terima kasih untuk penguatan dari firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa pengampunan Tuhan berlaku kembali dalam kehidupan kami. Dengan penuh kesalahan dalam sikap dan laku dan tutur kata kami berterima kasih atas kesempatan Tuhan senantiasa mengampuni kami, mengubah kehidupan kami. Dan saatnya Bapa dalam surga, kembali lagi kami mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam doa syafaat ini,
Pertolongan-Mu akan berlaku secara sempurna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan akan memulihkan negeri kami yang kami cintai ini dari berbagai macam penderitaan, kesulitan ekonomi, kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan, satu persatu Tuhan buat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Hari ini kami juga melihat bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan dalam kehidupan gereja Tuhan. Padang kering dalam penggambaran kami sudah semakin berubah. Kami hari ini bisa menikmati suara Tuhan yang dibantu dengan teknologi. Kami masih terus bisa menikmati dan mendapatkan penguatan secara rohani melalui pelayan-pelayan firman yang bisa kami dengarkan dengan berbagai macam cara. Ini adalah pertolongan yang terus Tuhan buat bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, sempurnakanlah pertolongan-Mu bagi gereja Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran dari setiap pelayan-pelayan Tuhan justru lebih besar daripada keyakinan kami atas pertolongan-Mu. Biarlah kami diubah oleh Tuhan, memiliki cara pandang untuk terus bisa menyaksikan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan sudah dan akan terus nyata bagi gereja Tuhan. Kami sungguh menunggu dan menanti dalam sukacita Tuhan memulihkan gereja-Mu. Hari ini kami juga tetap mau menyerahkan bahwa kami akan terus melihat dan menyaksikan bersama-sama pemulihan-Mu untuk setiap pribadi dalam keadaan apapun yang kami alami saat ini. Ketika kami mengalami kelemahan fisik raga kami dengan sakit penyakit yang tentu saja itu mempengaruhi pikir, jiwa, bahkan roh kami. Kami mohon kepada Tuhan, kuasailah hati dan pikiran serta raga kami untuk menyaksikan dan menikmati pertolongan-pertolongan selanjutnya yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, untuk penderitaan-penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami, yang mengalami ketidakadilan, yang mengalami penolakan, yang mengalami keadaan yang menyedihkan. Kami mohon kepada Tuhan, bahkan ketika bencana alam terjadi di berbagai macam daerah, dengan sukacita hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan melalui syafaat. Pulihkanlah setiap keadaan penderitaan yang dialami oleh setiap manusia. Lakukanlah perubahan-perubahan yang terus-menerus bisa kami saksikan. Itulah doa kami hari Minggu ini. Dan pada akhirnya Bapa dalam surga, kami bersukacita menjalani Minggu Advent yang ketiga ini karena kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Inilah seru doa umat Tuhan pada hari Minggu ini melalui syafaat yang bisa kami sampaikan kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami seluruhnya kepadamu ya Tuhan. Dan kami hanya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
How great thou art, my Savior God, to thee. How great thou art, O Lord my God. When I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi gunung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat firman Tuhan dari Injil Markus 11 ayat 24 yang menyatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 393 bait yang ketiga, Tuhan betapa banyaknya.
keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Allah sumber berkat dan karunia, kami percaya seluruh kelimpahan dan kecukupan yang kami terima berasal daripada-Mu. Ketika kami kehilangan kepercayaan pada orang lain, kami dikecewakan oleh sesama, tetapi tangan kasih-Mu terus bekerja memberkati hidup kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, dan saat ini kami mempersembahkan apa yang sudah Engkau berikan. Karena itu, mampukan kami untuk terus mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu, bahkan ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan kehidupan kita bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita jumpai dalam sepekan ini. Berpeganglah kepada janji Tuhanmu, ingatlah bahwa keselamatan sempurna dari Allah akan terus dilakukan kepada kita. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Percaya pada janji Tuhanmu. Angkatlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.